Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas tentang penganggaran sektor publik yang beranggotakan saya Faris Septiana Putri, saya Putri Larasati, saya Retnawati. Berikut penjelasannya. Pada bab 4, kita akan mengangkat tema penganggaran sektor publik, di mana penganggaran sektor publik itu bersumber dari buku akuntansi sektor publik oleh Profesor Dr. Mardiasmo, MBA AK. Di sini penganggaran sektor publik ada 8 tema. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Kedua, pengertian anggaran sektor publik. Ketiga, pentingnya anggaran sektor publik. Keempat, fungsinya anggaran sektor publik. Yang kelima, jenis anggaran sektor publik. Keenam, jenis-jenis sektor publik. Ketujuh, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Dan kedelapan, proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Anggaran adalah estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Sementara penganggaran adalah proses penyusunan anggaran tersebut. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan proses yang kompleks dan sangat politis, berbeda dengan sektor swasta yang lebih tertutup dan memiliki nuansa politik yang lebih sedikit. Di sektor publik, anggaran harus menginformasikan kepada publik untuk dikritik, diskusi, dan masukan, sehingga menjadi instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik. Penganggaran di sektor publik melibatkan penentuan alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter, dan dimulai setelah perumusan strategi dan perencanaan strategi selesai. Anggaran sektor publik harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Kedua, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik adalah rencana kegiatan yang mencakup rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi, termasuk informasi pendapatan, belanja, dan aktivitas. Secara singkat, anggaran publik adalah rencana finansial yang menjelaskan biaya rencana yang telah dibuat dan cara memperoleh dana untuk mendukung rencana tersebut. Yang ketiga, pentingnya anggaran sektor publik. A. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. B. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-offs. C. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Selanjutnya, 4. Fungsi anggaran sektor publik. Dalam fungsi anggaran sektor publik diantaranya adalah perencanaan atau planning tool, di mana anggaran sektor publik digunakan untuk anggaran sebagai alat perencana, yang dimana digunakannya itu untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya ada merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Selanjutnya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Selanjutnya, ada anggaran sebagai pengendalian atau control tool, di mana sebagai alat pengendali manajerial atau anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Ada juga anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool, di mana anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada anggaran sebagai alat politik atau political tool. Anggaran sebagai alat politik ini digunakan untuk menetapkan prioritas
dan kebutuhan keuangan di sektor publik mencerminkan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif dalam penggunaan dana publik. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau Coordination and Communication Tool, di mana dalam hal koordinasi, anggaran berperan sebagai mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, dalam hal komunikasi, sebagai alat komunikasi antar unit dalam lingkungan eksekutif. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau Performance Measurement Tool. Dalam hal ini, anggaran berkomitmen sebagai wujud komitmen eksekutif kepada legislatif, di mana kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target dan efisiensi anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool, di mana anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere, di mana anggaran publik ini harus memperhatikan oleh kabinet birokrat dan DPR atau MPR serta melibatkan masyarakat atau lembaga sosial masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam prosesnya. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan berusaha mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka, sementara kelompok yang kurang terorganisir akan menyampaikan aspirasi melalui proses politik. Kelompok rentan seperti pengangguran maupun tunawisma, jika tidak memiliki sarana untuk menyuarakan kebutuhan mereka, akan mengambil tindakan alternatif seperti protes dan boikot. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran sektor publik. Dalam jenis-jenis anggaran sektor publik ini ada anggaran operasional, di mana anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama sektor publik, di mana ada otorisasi oleh legislatif, di mana anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum dibelanjakan oleh eksekutif. Selanjutnya ada komprehensi, di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan atau akuntabilisasi atau transparansi dana karena adanya anggaran yang non-budgeter atau non pengeluaran menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Selanjutnya ada 3 keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan harus terhimpun dalam dana umum. Selanjutnya ada non-discretionary appropriation, di mana jumlah yang disetujui oleh legislatif harus bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya 5. Periodik, di mana anggaran bersifat periodik, bersifat tahunan atau multitahunan. Selanjutnya, akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan. Jelas, anggaran hendak sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. 8. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya nomor 7, proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, tujuan proses penyusunan. Antara lain, membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang selanjutnya, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Yang kedua, faktor dominan dalam proses penganggaran.
antara lain tujuan dan target, ketersediaan sumber daya, waktu pencapaian, faktor eksternal yang meliputi regulasi, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, dan bencana alam. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. A. Tahap persiapan anggaran. Proses penganggaran publik dimulai dengan estimasi pengeluaran yang akurat berdasarkan pendapatan yang tersedia. Manajer keuangan publik harus memahami sistem anggaran. Di Indonesia, kebijakan pembangunan dituangkan dalam dokumen seperti GBHN, Propernas, Renstra, dan Rapeta. Dengan sinkronasi pusat daerah diatur oleh PP nomor 105 dan 108 tahun 2000, pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan daerah Properda atau Restrada bersama DPRD untuk 5 tahun. Dijabarkan dalam rencana tahunan Rapetada dan APBD. Proses ini melibatkan evaluasi kinerja, masukan masyarakat, dan analisis kondisi untuk menyusun kebijakan dan anggaran yang meningkatkan pelayanan publik. Rapetada menjadi kerangka kebijakan untuk penyediaan dana bagi APBD, memperjelas program kerja tahunan dan sarana. B. Tahap ratifikasi. Tahap ini melibatkan proses politik pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki managerial skill dan political skill, salesmanship, dan coalition holding yang memadai. Yang ketiga, tahap implementasi. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap implementasi anggaran dimulai, di mana manajer keuangan publik perlu memiliki sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen yang handal. Tanggung jawab mereka adalah menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Sistem ini juga harus dapat diandalkan untuk menyusun anggaran tahunan berikutnya. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi dalam penganggaran publik berfokus pada aspek akuntabilitas. Setelah tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi yang berkaitan dengan operasional anggaran, tahap ini penting untuk mengevaluasi pencapaian anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik selama implementasi, diharapkan proses pelaporan dapat dilakukan tanpa masalah yang signifikan. Kesimpulan, penganggaran dalam sektor publik adalah proses kompleks yang melibatkan estimasi kinerja dan alokasi dana dalam satuan moneter untuk mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan sektor swasta, penganggaran publik memiliki nuansa politis yang signifikan dan dianggap sebagai instrumen penting dalam mengatur penggunaan dana publik. Ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik serta mendukung pembangunan sosial ekonomi dengan mengatasi keterbatasan sumber daya. Fungsi anggaran mencakup perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, evaluasi kerja, motivasi, dan penciptaan ruang publik. Jenis-jenis anggaran mencakup operasional untuk kegiatan sehari-hari dan modal untuk investasi jangka panjang. Prinsip-prinsip anggaran seperti otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keuntungan dana, periodik, akurat, jelas, dan transparan menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Dengan memahami ini, pemerintah dapat memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan pelayanan publik, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.